Ya, harus berani ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tidak kasih kami dari jahat, dan kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, kita hari ini kita belajar tentang mata pelajaran coding ya, yang di dalamnya itu ada tentang berpikir komputasional. Namun sebelum kita memulai, Ibu akan menyampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi ketika kita mengikuti pelajaran ini, ya Ibu harapkan semua harus dalam keadaan memperhatikan ya. Jadi ketika Ibu jelaskan sebentar, tidak ada yang mungkin sibuk dengan di tempat lain atau sibuk dengan pekerjaan yang lain atau mungkin lihat di tempat kiri kanan. Jadi harapannya Ibu pada saat ini ketika kita dalam keadaan pembelajaran saat ini, Ibu harapkan itu semua kita itu harus fokus. Iya. Nah, jadi itu yang menjadi harapan karena tujuan kita datang di sini itu kita mau datang belajar. Jadi kalau kita sudah tujuannya datang di sini kita mau datang belajar, berarti kita harus benar-benar kita harus fokus. Kita harus memperhatikan apa yang disampaikan supaya nanti kita jangan salah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru pada saat ini. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajarannya di situ, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran kita dalam mata pelajaran coding ini dalam materi tentang berpikir komputasional di sini. Di sini capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Itu yang menjadi capaian pembelajaran yang kita harus capai pada mata pelajaran ini, pada materi ini. Nah, dari capaian pembelajaran ini, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita sudah mempelajari materi ini, ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai. Jadi kalau kita sudah datang untuk belajar, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini yang anak-anak itu harus tahu. Yaitu yang pertama yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu tentang peserta didik mampu memahami pengertian dari berpikir komputasional. Jadi nanti kalian harus tahu kira-kira apa itu berpikir komputasional. Terus yang kedua di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi 4 tahapan berpikir komputasional, di mana di dalamnya itu ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan juga ada algoritma. Terus yang berikut juga di situ ada peserta didik mampu memahami dan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita tentang berpikir komputasional, kira-kira di sini ada yang tahu tentang berpikir komputasional itu apa? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar tidak kata berpikir komputasional? Ada? Belum pernah dengar? Ya. Kita belajar pada hari ini bagaimana kita memahami tentang apa itu berpikir komputasional. Terus juga yang berikut yang menjadi tujuan kita pada hari ini, kira-kira bagaimana berpikir komputasional ini bisa membantu kita untuk memecahkan kita punya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi baik, di sini Ibu akan menjelaskan
dari permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Jadi berpikir komputasional di sini adalah sebuah konsep dibilang atau cara bagaimana kita mengamati masalah yang terjadi dalam kehidupannya kita, masalah yang terjadi di sekitarnya kita. Begitu. Jadi kita harus memahami, atau kita harus mengamati, masalah ini seperti ini masalahnya. Terus kira-kira bagaimana saya harus pecahkan masalah ini, atau bagaimana saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah pengertian dari berpikir komputasional tadi di sini, yaitu bagaimana caranya kita atau sebuah konsep yang tentang cara mengamati masalah yang terjadi dalam kehidupannya kita sehari-hari. Terus yang berikut, dalam berpikir komputasional di sini ada beberapa manfaat. Gitu. Jadi berpikir komputasional ini adalah dia menuntut kita itu untuk kita berpikir seperti ilmu komputer, tapi tidak juga harus dituntut kita itu logika berpikirnya kita tidak dituntut kita itu harus sama dengan gaya berpikirnya komputer, tetapi di sini itu kita diminta bagaimana kita itu berpikir secara kritis untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu yang ada. Ya kalau komputer dia kalau masalah apa yang kita mau minta, masalah apa yang kita ini dari komputer itu atau yang kita masukkan, nanti dia akan memberikan kita jawaban begitu. Nah sama juga dengan kita manusia, ketika ada masalah yang kita temui atau yang kita alami di kehidupan kita, bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah di sini manfaatnya yang pertama yaitu memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Itu adalah manfaat yang pertama, dia membantu kita begitu, memudahkan kita untuk kita menyelesaikan masalah yang ada. Terus yang kedua juga dia melatih otak kita agar terbiasa kita berpikir matematis atau agar kita terbiasa berpikir kreatif, begitu. Terkadang mungkin kita malas tahu kalau ada masalah yang terjadi, sudah saya tidak mau peduli dengan masalah ini. Tetapi di sini dalam berpikir komputasional di sini dia menuntut kita bagaimana kita itu harus berpikir kreatif, harus berpikir sistematis, bagaimana caranya untuk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau kita merakit mainan, mungkin ada sebuah mainan yang kita suka dan saya pengen buat mainan yang seperti ini. Nah, ketika kita mau merakit mainan itu, tentu di situ akan butuh kita punya daya berpikir, ya toh? Ya. Atau ada yang kalau buat mainan asal saja, saya pengen buat bola, tapi tidak tahu nanti itu bola dia bagaimana dia punya cara dia harus jadi bola, tidak perlu pikirkan itu, langsung saja berpikir langsung jadinya begitu. Ada? Tidak kan? Kalau kita mau merakit mainan, contohnya kita harus menguras pikiran kita bagaimana caranya ini, apa yang saya harus siapkan, bahan-bahannya apa, terus bagaimana dia punya langkah-langkah untuk saya menyelesaikan ini supaya nanti pada akhirnya dia menjadi sebuah mainan. Terus yang berikut di sini ada berpikir komputasional tadi ini dibagi dalam 4 pilar atau 4 komponen. Yang pertama tadi ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan ada algoritma. Nah di sini yang pertama itu bahas tentang dekomposisi. Dekomposisi di sini adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya memecahkan masalah dari masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Begitu. Jadi bagaimana caranya kita pecahkan ini masalah yang besar supaya bisa dia selesai dengan baik. Contoh saja, ya mungkin kita misalnya merencanakan pesta ulang tahun. Kalau kita merencanakan pesta ulang tahun, tidak mungkin saya mau buat pesta ulang tahun baru langsung jadi dia punya apa, tanpa kita merencanakan dulu waktunya kapan, tanggalnya kapan, apa-apa yang harus disiapkan, tempatnya di mana, siapa-siapa yang diundang, makanan nanti yang disajikan apa-apa dan lain sebagainya. Tentu kalau kita merencanakan sebuah kegiatan, tentu ada langkah-langkah yang kita harus persiapkan atau ada beberapa tahapan kegiatan yang kita perlu selesaikan, begitu supaya pada akhirnya nanti dia menjadi sebuah acara yang sukses. Itu adalah dekomposisi, bagaimana kita menyelesaikan masalah dari masalah yang kompleks ke masalah yang kecil. Yang berikut ada abstraksi. Abstraksi di sini yaitu berfokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan.
artinya kita fokus pada masalah yang inti saja di sini. Jadi kita fokus pada masalah yang inti. Contoh saja ya, Ibu ambil contoh di sini, ya mencari jalan menggunakan aplikasi navigasi. Artinya di sini kita mencari tempat, kita menggunakan aplikasi. Jadi yang perlu kita perhatikan atau yang perlu menjadi yang kita perlu pikirkan di sini yaitu yang pertama, dia punya rute perjalanan. Dari contoh dari rumah, kalau kita mau cari di sekolah di Karangirowo, dari rumah harus saya cari ini Karangirowo. Itu yang perlu kita harus perhatikan pertama. Terus yang kedua, dia punya rute perjalanan nanti seperti apa, begitu. Jadi untuk abstraksi ini kita harus lebih mengutamakan dulu hal yang penting yang perlu kita selesaikan duluan, begitu. Jadi hal-hal yang tidak terlalu ini nanti dia punya jalan dia rusak atau bagaimana, itu tidak perlu kita pikirkan dulu. Yang menjadi tujuan utamanya kita adalah tujuannya kita dari sekolah sampai ke dari rumah sampai ke sekolah. Itu dulu yang perlu kita pikirkan. Itu adalah contoh abstraksi. Yang berikut contoh pengenalan pola. Pengenalan pola di sini yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, tren atau pola yang berulang dalam masalah atau data yang berbeda. Nah, ini membantu kita ini menemukan solusi yang sudah ada dan dapat diterapkan kembali. Jadi di sini pengenalan pola di sini Ibu ambil salah satu contoh di sini tentang membuat secangkir kopi. Di rumah semua sudah pernah buat kopi? Sudah pernah. Jadi kalau kita sudah pernah, apalagi dia ini pola yang sudah ada dan dilakukan secara berulang-ulang, dia bilang ini pengenalan pola. Artinya di sini kalau kita sudah contohnya di rumah di situ, mungkin bapak atau mama dan mungkin kalian sendiri juga mungkin terbiasa setiap pagi itu harus minum kopi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat secangkir kopi itu otomatis dari langkah yang pertama ya kita harus siapkan dulu tempat untuk kita masak air. Terus yang berikut, nanti kalau tempatnya sudah ada kita harus ada air dulu, sudah ada air di teko atau di panci. Terus nanti kita tiup api, kita masak itu air. Nanti itu air kalau sudah mendidih kita ambil gelas, ambil sendok, terus kita ambil gula, ambil kopi, kita taruh dalam satu gelas itu. Terus lagi kita ambil air, kita siram dan kita korek dan pada akhirnya kita siap untuk disajikan. Jadi itu membuat secangkir kopi atau pengenalan pola ini yang berulang-ulang. Otomatis setiap kali kalau kita membuat kopi setiap hari pasti langkah-langkah yang kita lakukan ini sama. Iya toh? Iya. Kan tidak ada yang membuat kopi ini hari dia ambil ini alat dulu untuk tampung air, masak dulu, pokoknya sesuai yang Ibu jelaskan tadi dia langkah-langkah. Terus besok kalau membuat kopi ambil duluan gelas, habis itu taruh duluan kopi gula tanpa belum ada air yang kita masak. Jadi pengenalan pola dia ini artinya pengenalan pola yang sudah dilakukan berulang-ulang, begitu. Jadi dia punya tahapan itu sama ketika kita mau membuat sesuatu tadi. Terus yang berikut di sini komponen algoritma. Di sini algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Jadi algoritma dia ini bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dari masalah yang besar ke masalah yang kecil. Begitu. Di sini sama dengan kita membuat secangkir kopi gitu ya. Ibu ambil contoh yang sama. Dan tadi kita membuat secangkir kopi tadi ini. Jadi ini algoritmanya ini. Atau mungkin Ibu ambil contoh yang lain tentang algoritma di sini. Ya bisa saja mungkin menyelesaikan soal ya, atau ada PR. Contoh kalau ada PR yang dikasih oleh guru dan itu PR yang kita harus selesaikan dalam satu malam itu bukan hanya satu PR. Mungkin ada 3 PR yang dikasih oleh guru pada saat itu. Terus bagaimana caranya ini PR ini harus selesai semua. Begitu. Karena ini tuntutan harus selesai ini PR dikerjakan dan maksudnya wajib untuk kita harus kerjakan di rumah ini PR, bukan kita kerja di sekolah. Dan selain itu juga mungkin ada juga kegiatan di rumah kita yang mendesak begitu. Ya bagaimana caranya kita bisa mengatur ini waktu ini. Jadi kita harus membuat tahapan di sini
IPA. Nah, ada 3 PR ini. Terus juga ada kegiatan yang mendesak yang kita harus lakukan. Nah, di sini kita harus melihat dulu. Kita buat dia punya tahapan, kita urutkan dulu. Kira-kira apa yang sangat-sangat mendesak ini, yang tidak bisa ditunda. Yang mungkin kalau PR, contoh kalau PR matematika yang harus dikumpulkan besok. Berarti kita harus buat prioritas begitu. Oh, saya harus mengerjakan duluan ini PR matematika. Karena ini harus besok sudah dia dikumpulkan ini PR. Sedangkan kalau IPA bahasa Inggris ini masih lusa baru dikumpulkan. Berarti masih ada waktu besok saya pulang, saya bisa kerja dulu ini. Jadi sekarang saya harus selesaikan dulu ini PR matematika dan setelah ini saya harus mengikuti kegiatan yang mendesak juga. Begitu. Jadi di sini algoritma di sini kita berpikir sistematis, artinya kita menyelesaikan masalah itu secara berurutan, secara bertahap. Begitu. Jadi kita harus cari yang mendesak, yang mana yang tidak bisa ditunda itu yang kita harus selesaikan terlebih dahulu. Jadi itu adalah contoh-contoh tadi dari dari dekomposisi, algoritma, pengenalan pola, dan abstraksi. Jadi dalam berpikir komputasional tadi itu Ibu sudah gambarkan bahwa di dalamnya itu terdapat komponen yang di dalamnya ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan ada apa yang terakhir tadi? Algoritma ya. Jadi ada 4 komponen yang ada dalam berpikir komputasional ini. Nah, sekarang kita akan Ibu akan memandu kalian untuk kita membuat kelompok karena di sini ada masalah atau ada kasus yang terjadi di lingkungan atau di kehidupannya kita sehari-hari, dan masalah ini kalian harus harus selesaikan begitu. Nah, harus pecahkan kira-kira bagaimana dia ini masalah ini dipecahkan begitu. Jadi ada tugas yang Ibu akan berikan. Kalian menyelesaikan tugas ini sesuai dengan tahapan-tahapan tadi yang Ibu sudah gambarkan, dan Ibu akan membentuk 2 kelompok untuk di kelasnya kalian ini. Ibu akan membentuk 2 kelompok yang di dalam kelompok ini, satu kelompok nanti ada yang 6 orang dan yang satunya ada yang 7 orang. Jadi sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang Ibu sudah bentuk untuk kita bisa menyelesaikan ini tugas yang ada. Silakan sekarang duduk berdasarkan kelompok yang Ibu sudah bentuk.
di sini ambil tentang apa yang kamu alami. Membuat kue atau kalau ini untuk semua ini harus dikerjakan. Nanti buat satu kertas saja. Buat satu kertas. Nanti untuk yang nomor satu yang jadi itu punya apa masalah dari sini dari sekitar dan akan membuat sertifikat ya. Jadi kalian harus tuliskan harus sesuai yang bilang tadi komposisinya apa, penyampaian dari mana, aplikasinya dari mana, algoritmanya dari mana. Ya, buat satu kertas saja.
gitu. Contoh kali kalau mau buat lomba tadi itu, membuat lomba, membuat poster digital ya. Jadi kira-kira kalau ikut lomba itu apa sih yang sering dilakukan gitu kalau orang mau daftar ikut lomba? Jadi dengan lomba ini masih sudah yang tidak kan tadi sudah masalah dari sini kan itu membuat poster digital ini sudah masalahnya. Sekarang dibuat di posisi bagaimana di kondisi itu buat dasar supaya bisa tahu yang pertama itu ya. Ya, sudah tahu? Sudah kita dengan polanya bagaimana, terus abstraksinya bagaimana dan algoritma bagaimana. Nah sekarang yang di sini yaitu ini. Ya, kalau bisa ini dia ini hanya masuk dulu lihat di sini. Ya, nah, ini tapi ini kan dari ini sudah melakukan apa untuk berpikir komputasional. Ini tuh soalnya ini. Satu ini, satu dua ini. Sudah sampai di mana? Ini bagi algoritma. Ya. Ya.
menyampaikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Tania, Asrin, Miri, Ruslin, Yuli, dan Lili. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah sebuah metode memecahkan masalah yang meniru cara komputer memproses informasi. Ini bukanlah tentang mengajar manusia menjadi komputer, melainkan melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Seperti cara seorang programmer merancang program, ada empat pilar utama dalam berpikir komputasional. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah atau data. Abstraksi, menyaring informasi yang tidak penting dan fokus pada detail yang penting krusial. Algoritma, menyusun langkah-langkah yang teratur dan berurutan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, masalah. Sekolah akan mengadakan lomba bulan bahasa. Satu, komposisi. Mengumpulkan data peserta, menentukan jadwal lomba, membuat pengumuman pemenang. Yang kedua, mengenal pola. Kegiatan lomba selalu meliputi pendaftaran, penilaian, dan pengumuman pemenang. Jadwal lomba biasanya diadakan pada waktu yang sama setiap tahun. Abstraksi, informasi penting, jumlah peserta, waktu lomba, kriteria, penilaian, cara pengumuman pemenang. 4. Algoritma. 1. Membuka pendaftaran peserta secara online atau offline. 2. Mengumpulkan dan mencatat data peserta. 3. Menentukan jadwal lomba. 4. Melaksanakan lomba sesuai jadwal. 5. Menilai hasil karya. 6. Mengumumkan pemenang. Yang ketiga, apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional sangat bermanfaat karena membantu kita untuk menjadi pemecah masalah yang lebih efektif dan efisien. Berikut ini manfaat meningkatkan keterampilan logika. Kita jadi terbiasa memikirkan sebab akibat membuat keputusan berdasarkan data. Mempermudahkan pembelajaran. Berpikir komputasional bisa diterapkan pada banyak mata belajar dari matematika sehingga sains, dengan cara memecahkan konsep rumit menjadi lebih sederhana. 4. Bagaimana berpikir komputasional dapat membantu menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional membantu menyelesaikan masalah dengan menyediakan karangan kerja yang berstruktur dan logis. Ini adalah cara kerjanya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.
1 Fani, 2 Vanessa, 3 Ince, 4 Elvira, 5 Intan, 6 Limpo. Pertama-tama kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah sebuah metode pemecahan masalah yang menggunakan cara komputer berproses informasi. Ini bukanlah tentang mengajar manusia menjadi komputer, melainkan melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis, seperti cara seseorang programmer merancang program. Ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Memecah masalah bisa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. B. Pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah atau data. C. Abstraksi. Menyuruh informasi yang tidak penting dan fokus pada detail yang paling krusial. Algoritma. Menyusun langkah-langkah yang tidak terstruktur dan berurutan untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Kami akan membawakan poster digital. 1. Dekomposisi. Mengumpulkan data peserta. 2. Menentukan jadwal lomba. 3. Membuat pengumuman pemenang. Pengenalan pola. A. Kegiatan lomba selalu meliputi pendaftaran, penilaian, dan pengumuman pemenang. B. Jadwal lomba biasanya diadakan pada waktu yang sama setiap tahun. 3. Abstraksi. A. Informasi penting. Jumlah peserta, waktu lomba, kriteria penilaian, cara pengumuman pemenang. 4. Algoritma. 1. Membuka pendaftaran peserta secara online atau offline. 2. Mengumpulkan dan mencatat data peserta. 3. Menentukan jadwal lomba. 4. Melaksanakan lomba sesuai jadwal. 5. Menilai hasil karya. 6. Mengumumkan pemenang. 3. Apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? A. Membuat rencana yang lebih baik. Proses algoritma membantu kita merencanakan langkah-langkah secara terstruktur, seperti saat menyusun jadwal atau merencanakan proyek. B. Menghemat waktu dan tenaga. 4. Bagaimana berpikir komputasional dan membantu dalam menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional membantu menyelesaikan masalah dengan menyediakan kerangka karya yang terstruktur dan logis. Ini adalah cara kerjanya. 1. Dekomposisi. Pertama, kita memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, jika ingin membersihkan rumah, kita bisa membaginya menjadi membersihkan kamar tidur, membersihkan dapur, membersihkan kamar mandi. 2. Pengenalan pola. Kedua, kita mencari pola atau kesamaan. Kita mungkin menyadari bahwa semua ruang memiliki langkah-langkah yang sama, seperti menyapu lantai dan membersihkan debu. 3. Abstraksi. 3. Kita mengabaikan detail yang tidak penting. Kita tidak perlu memikirkan setiap butir debu, melainkan fokus pada tindakan inti seperti menggunakan sapu dan lap. 4. Algoritma. Terakhir, kita membuat serangkaian langkah yang jelas. Misalnya, pertama, sapu lantai. Kedua, lap perabot. Ketiga, buang sampah. Demikian disukseskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hasil diskusi dari kedua kelompok tadi sudah
Berpikir komputasional adalah sebuah metode memecahkan masalah. Berpikir komputasional tadi ini adalah sebuah metode memecahkan masalah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, terus juga di situ tadi kalian sudah mengambil sudah memecahkan sebuah masalah yang tadi di mana kelompok 1 tadi mengambil masalahnya tentang mengadakan lomba bulan bahasa di sekolah, ya. Nah, terus lagi yang kelompok 2 tadi juga ada ambil masalah tentang lomba membuat poster di sekolah. Jadi di situ tadi dalam kedua masalah yang kalian sudah ambil tadi masing-masing setiap kelompok mengambil satu masalah untuk diselesaikan. Di situ tadi kalian sudah bisa menyelesaikan masalah itu yang ada berdasarkan tahapan atau komponen dalam berpikir komputasional tadi. Di mana dekomposisinya itu apa yang harus dibuat di situ, terus abstraksinya apa yang harus dibuat, pengenalan polanya apa yang harus dibuat di situ, dan juga algoritmanya di situ. Jadi kalian sudah memahami bahwa dekomposisi tadi ini menyelesaikan masalah dari yang besar dulu ke masalah yang kecil. Terus juga pengenalan pola juga tadi melihat pola yang sama. Terus yang berikut abstraksinya tadi artinya kita memperhatikan hal yang penting yang mana gitu yang harus diambil. Terus yang berikut lagi algoritmanya tadi artinya tahapan-tahapan kita menyelesaikan masalah. Jadi terus juga tadi ada manfaat dari berpikir komputasional. Kira-kira apa manfaat dari berpikir komputasional tadi? Dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya dia ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah manfaat dari berpikir komputasional, ya. Dia membantu kita menyelesaikan ini masalah yang ada. Begitu. Kalau kita ada masalah yang kita alami, terus kalau kita tidak maksudnya berpikir bagaimana caranya untuk kita selesaikan, ya kita pasrah dengan keadaan yang ada. Tetapi di sini dalam berpikir komputasional di sini manfaatnya dia membantu kita untuk kita menyelesaikan masalah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikut juga ada maksudnya bagaimana berpikir komputasional ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tadi ada tahapan-tahapannya, ya. Ada dekomposisi, kira-kira kalau ada masalah yang kita alami, kira-kira dalam dekomposisi ini bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dari masalah yang besar tadi ini kita menyelesaikannya sampai dia menjadi masalah yang selesai diselesaikan dan juga dia menjadi hal yang kita inginkan, begitu. Maksudnya supaya sesuai dengan apa yang menjadi harapannya kita. Terus juga demikian juga dengan pengenalan pola, abstraksi sama algoritmanya. Jadi baik untuk pertemuannya kita pada hari ini tentang berpikir komputasional sampai di sini. Harapannya Ibu ya di pertemuan kita kali berikutnya kita tetap terus semangat, ya. Terima kasih buat maksudnya semangat ya kalian hari ini, di mana kita sudah belajar lagi, kita mengenal apa itu berpikir komputasional, apa dia punya manfaat, bagaimana dia membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah pelajari hari ini. Jadi Ibu harapkan apa yang kalian sudah pelajari hari ini bisa diterapkan ketika kalian kembali ke rumah, dan ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah apa yang kalian temukan di dalam kehidupannya kalian hari lepas hari. Kalian bisa menerapkan berpikir komputasional ini untuk membantu kalian menyelesaikan masalah yang ada, ya. Jadi untuk pertemuan minggu berikutnya nanti kita akan bertemu lagi, di mana pada pertemuan berikut nanti kita akan membahas tentang materi etika dan resiko kecerdasan artifisial. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan berikut nanti tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial, ya. Jadi harapannya Ibu kita kembali, kita tetap semangat, kita harus ketika kita belajar kita punya tujuan untuk kita datang ke sekolah, untuk kita mau belajar